Ada rumah sakit pokoknya zero, zero komplain, zero insiden keselamatan pasien. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, nggak bisa zero. Jadi kalau zero zero gitu nanti, aduh nanti malah bahaya. Jadi dasar utamanya. Jadi kalau kita mau ngasih layanan kesehatan, yang pertama adalah keselamatan pasien ini yang harus, sekali lagi harus sesuai dengan janji di Hippocrates. First do no harm. Jangan ngasih luka, cedera kepada pasiennya. Ya. Nah, sekarang apa tuh patient safety itu? Keselamatan pasien itu apa sih gitu ya? Keselamatan pasien itu pada intinya dari banyak macam-macam ya definisi. Untuk gampangnya karena kita udah janji first do no harm, kita itu mencegah terjadinya bahaya pada pasien. Intinya begitu ya. Mencegah. Sekali lagi mencegah. Kenapa kok dibilang menghilangkan gitu? Nggak boleh ada. Kok disuruh mencegah? Ya karena kayaknya itu bagian dari konsekuensi. Layanan kita konsekuensinya kadang tak sengaja memberikan HAM pada pasiennya. Jadi lebih kepada mencegah, bukan menghilangkan. Tidak boleh, nol gitu ya. Misalkan ada rumah sakit pokoknya zero, zero komplain, zero insiden keselamatan pasien. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, nggak bisa zero. Jadi kalau zero zero gitu nanti, aduh nanti malah bahaya. Nanti ya saya jelaskan kenapa. Yang jelas ini adalah sebuah konsekuensi daripada layanan kesehatan kompleks. Jadi yang kita lakukan tuh lebih kepada mencegah, mencegahnya ya. Bukan untuk hilangin. Mencegah itu tujuannya berkurang jumlahnya. Kamu punya ada upaya untuk mencegah. Ya. Tapi kalau kita itu seperti menyepelekan, tidak ada upaya untuk mencegah, dalam tanda kutip kesengajaan, keteledoran, kelalaian. Bahkan karena memang tidak pernah belajar, tidak tahu pentingnya itu, ya dianggap ya mungkin ya berarti dalam tanda kutip sembrono. Penekanan di titik ini pada sistem layanan kesehatan itu mencegah terjadinya kesalahan nomor satu ya, and then belajar dari kesalahan yang terjadi. Dia bilang kamu memang mencegah, tapi begitu ada kesalahan, kamu harus belajar. Kalau kamu mencegah, oke mencegah tadi kan bilang sulit ya, konsekuensi ya dari layanan. Begitu ada kesalahan, nggak belajar malah main saling salah-salahan. Sehingga akhirnya tidak akan pernah komitmen terhadap patient safety. Nanti mempengaruhi upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan ini. Nah, ini semua dibangun atas budaya keselamatannya. Yang melibatkan siapa? Profesional layanan kesehatan, organisasi, dan pasien itu sendiri. Pasien sendiri juga harus komitmen. Berat kalau kita aja yang disuruh komitmen ya. Rumah sakit juga harus. Nah, secara nanti saya jelasin. Terus yang lebih besar daripada itu sistemnya juga harus komitmen terhadap layanan kesehatan. Nah, oke. Tapi kali ini saya nggak akan terlalu bahas tentang patient safety-nya. Lain kali saya akan bahas tentang insiden keselamatan pasien ya. Nanti suatu saat ya. Karena saya lebih bahas ke budayanya. Buat Bapak Ibu supaya mengerti tidak tercampur-campur dan sebagainya. Oke? Nah, berikutnya ya. Lalu apa budaya keselamatan pasien itu? Budayanya apa sih? Budaya kadang kita susah ya untuk mendefinisikan supaya kita selalu ingat. Jadi saya dulu wah dapat pelajaran budaya-budaya susah, nggak nginget-ngingetnya sulit-sulit gitu ya. Apalagi saya tipe kali orang yang malas belajar kalau misalnya aduh terlalu sulit untuk dimengerti gitu ya. Ternyata jawabannya apa itu budaya keselamatan pasien? Budaya keselamatan pasien intinya no blame culture. Kamu nggak boleh nyalahkan. Budaya yang tidak menyalahkan. Titik. Nah, kalau sudah mengerti, saya mengerti. Tadi satu ya. Yang pertama, patient safety itu adalah tentang upaya mencegah terjadinya apa? Kesalahan atau memberikan HAM pada pasiennya. Di mana di situ kita juga diminta untuk belajar dari kesalahan. Nah, untuk bisa mendukung itu perlu budaya keselamatan pasien. Budaya apa? Budayanya itu ternyata nggak boleh menyalahkan. Titik. Mudah disampaikan, tapi berat dilaksanakan. Sekali lagi mudah disampaikan, berat disalahkan. Berat dilaksanakan. Lebih mudah mencari kambing hitam ya daripada ya itu tadi
melihat itu dalam suatu perspektif yang lebih luas. Dan itu naturalnya seperti itu. Apalagi kalau kita itu, misalnya dapat laporan, dok, hari dok, ada gini, gini, gini. Ternyata teridentifikasi kesalahan. Pasti kebanyakan dari kita reaktif ya, takut. Wah, nanti gini, ya udah siapa yang salah? Gitu. Akhirnya nanti saya akan lakukan investigasi. Begitu terbukti ada yang membuat kesalahan, akan kami keluarkan atau kami beri SP3 atau langsung dinonaktifkan dan seterusnya. Itu paling sering ya. Keluarga Peter Manuputi yang datang bersama organisasi masyarakat Ormas Maluku ini terlibat keributan dengan petugas rumah sakit dan kepolisian saat berada di pintu masuk Rumah Sakit Premier Surabaya. Mereka mengamuk karena petugas menghalangi dan melarang masuk. Petugas pun akhirnya membukakan pintu dan mengizinkan mereka masuk. Kericuhan kembali terjadi menjelang pertemuan antara pihak rumah sakit dengan keluarga Peter Manuputi. Keluarga mengusir sejumlah orang yang tidak memiliki kepentingan. Dalam pertemuan ini, pihak rumah sakit secara terbuka meminta maaf kepada keluarga maupun masyarakat Kota Surabaya. Rumah sakit juga mengaku memberikan sanksi kepada Dr. Leo, dokter yang berjaga di UGD rumah sakit yang saat itu diduga menolak kedatangan pasien Peter Manuputi. Pada dasarnya kami ingin semua menolong banyak orang. Kalau itu mungkin yang terjadi karena kekhilafan, karena sebagai manusia kita bukan malaikat, bisa terjadi seperti itu. Jadi tapi tidak ada niat buruk kami sama sekali. Oke, itu tadi saya sampaikan satu kasus ya, tapi tujuannya adalah untuk proses pembelajaran. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukan untuk mau mengkritisi orang atau mengkritisi rumah sakit ya, tapi saya lebih kepada proses pembelajaran. Jadi mohon dipahami. Makanya ini salah satu juga saya untuk menjaga netralitas saya adalah saya memutuskan untuk tetap netral. Artinya kalau saya terafiliasi oleh rumah sakit tertentu atau organisasi tertentu, takutnya ada omong-omongan sumbang itu bilang, ya terus dinyalain rumah sakit ini, rumah sakit itu sementara begini begitu. Nah, itu salah satunya yang berat juga untuk saya untuk komitmen ini. Nah, sekarang saya mau kasih lihat proses pembelajarannya dari kasus itu. Jadi sekali lagi tujuannya untuk proses pembelajaran bukan untuk menguliti atau mengkritisi institusi atau individunya. Ya, mohon dimaklumi. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dari kasus tadi sudah sama-sama dengar ya, kita lihat. Oke. Rumah sakit tadi dengar sendiri ya, dok. Mohon maaf ini mungkin pimpinannya bilang saya memberikan sanksi kepada Dokter Leo, dokter yang berjaga di IGD rumah sakit. Ya, pada kasus apa? Pada kasus tadi ya, di mana di sini saya juga mengajari berbagi materi tentang komplain manajemen proses ya. Jadi kalau dalam suatu proses, karena kan ini berawal dari komplain, ya komplain keluarga pasien yang dimana diidentifikasi dianggap rumah sakit menolak merawat. Ya, hingga pasien meninggal. Menolak merawat itu karena keterlambatan ICU, yang ICU-nya penuh, yang kemudian dirujuk ke rumah sakit lain, dan ternyata sampai di rumah sakit lain meninggal. Marah hebat. Jadi sampai ormasnya itu dari kalau nggak salah mohon maaf ya jadi dari Ambon kalau nggak salah itu waduh banyak karena yang meninggal ini kalau nggak salah adalah pengacara ya cukup terkenal. Nah rumah sakit mengidentifikasi pasien keluarga pasien itu meminta komplain berat ya meminta permohonan maaf yang dimau itu ini ya karena menganggap rumah sakit telah menolak ICU-nya penuh ya jadi akibatnya pasien meninggal. Nah, kemudian diinvestigasi oleh rumah sakit dalam waktu singkat. Ternyata menurut rumah sakit tersebut, Dokter Leo diputuskan bersalah. Sehingga akhirnya eh, resolusinya rumah sakit meminta maaf dan memberi sanksi pada Dokter Leo. Saya nggak tahu apa benar dia diberi sanksi atau tidak ya. Apa itu cuma mohon maaf gimmick ya gimmick itu ya udah supaya tenang gitu ya Dokter Leo itu dibilang aja sudah kami beri sanksi padahal dalam itu di bawah tangan enggak gitu supaya keluarga itu lebih tenang dan sebagainya ya tapi ataukah benar dikasih sanksi saya nggak tahu ya. Saya belum
mengklarifikasi dan kayaknya nggak perlu ya. Cuma kalau dari berita itu jelas bahwa ini ya, jadi Dokter Leo dikasih sanksi. Pertanyaannya, is it fair? Apakah ini adil gitu kan? Apakah ini adil? Apakah benar ini karena Dokter Leo dokter jaganya yang bilang kalau memang ICU-nya penuh sehingga dia harus rujuk ke tempat lain, nggak bisa dimasukkan ke ICU karena rumah sakit ini ICU-nya juga penuh, sehingga akhirnya merujuk ke ICU rumah sakit lain itu juga sulit dan ternyata dirujuk ternyata meninggal. Let's say, is it fair? Apakah ini adil untuk Dokter Leo? Gitu loh pertanyaannya ya. Jadi akhirnya harus jadi yang dalam tanda kutip, mohon maaf ya, dikambing hitamkan gitu loh. Pertanyaannya kan begitu. Ya, silakan tulis di kolom chat ya kalau Bapak Ibu mau komentar sambil-sambil dengerin saya. Patient safety culture itu no blame culture, nggak boleh nyalain. Nah, ini, jadi kalau tadi mohon maaf rumah sakit seperti itu, ya kalau dibilang kalau komitmen pasien safety, tapi ternyata kok mohon maaf ya ujung-ujungnya kok nyalain. Nah, berarti ya belum kita belum budaya patient safety, belum budaya eh, keselamatan pasien. Ya, jadi sekali lagi mudahnya begitu. Jadi kalau misalnya masih blame culture, maka belum komitmen. Ya. Sebagian besar kesalahan itu karena ada kegagalan untuk jujur. Lihat sekali lagi. Untuk apa? Untuk jujur mengakui bahwa sistemlah yang buruk. Oleh karenanya menyalahkan dan menghukum seseorang tidak adil dan salah arah. Jika budaya menyalahkan dominan dalam organisasi kesehatan sangat mustahil, tuh dibilang sangat mustahil untuk memiliki program keselamatan pasien yang bermakna. Tapi sekali lagi, kegagalan untuk jujur, untuk mengakui bahwa sistemlah yang salah, ini akan membuatnya salah arah. Nah, kalau misalnya saya berada di posisi Dokter Leo, ya yang tadi disalahkan, sanksi diberikan kepada Dokter Leo, dokter jaga. Kira-kira Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat, apa yang akan dirasa oleh Dokter Leo? Misalkan Bapak Ibu lagi di posisinya sebagai Dokter Leo, ya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Dokter Leo? Silakan tulis di kolom chat. Ya. Ayo coba kita mencoba untuk berempati ya. Berempati, belajar. Gimana sih kalau misalnya saya berada di posisi Dokter Leo ya, supaya paham nanti bisa memahami situasinya. Saya ingin Bapak Ibu mencoba untuk berempati seandainya Bapak Ibu di posisi Dokter Leo disampaikan di televisi seperti itu. Ternyata dikasih sanksi, entah apa sanksinya ya. Silakan tulis di kolom chat. Apa yang kira-kira dirasakan? Ayo, coba supaya bisa lebih berempati ya. Just like a walking in his shoes. Ya, wah, tidak terima, tidak adil, merasa jadi kambing hitam, kecewa, sedih dan seterusnya dan seterusnya. Iya, termasuk juga seseorang itu bisa ngerasa, loh, yang baik-baik itu jadi hilang. Jadi yang sudah kita lakukan baik-baik itu seperti nggak ada artinya, gitu ya. Kesel dong ya, apalagi kalau misalnya mohon maaf ya Dokter Leonya ini orang yang baik misalnya disukai teman-temannya ya, kemudian ya udah kerja keras dan sebagainya lah dan whatsoever lah anggaplah seperti itu ya. Dokternya itu akan merasa injustice, ketidakadilan ya. Karena nggak merasa adil loh. Kok aku yang disalahkan gitu ya. Padahal ini kan udah sesuai prosedur SOP-nya rumah sakit ya. Kalau udah isi penuh ya harus dirujuk dong ya. Saya sudah juga sampaikan tentang inform concern-nya dan pasien setuju dan segala macam. Dan untuk dapat rumah sakit rujukan juga nggak semudah itu ya. Kemudian dia merasakan personal impact. Jadi untuk dirinya sendiri ini jadi ngerasa lah, aku ini kayak nggak ada harganya gitu loh ya. Kok aku dihukum? Kasarannya gitu ya. Jadi dia itu jadi kayak sedih, stres, merasa nggak berharga dan professional impact. Professional impact itu maksudnya sebenarnya aku ini udah dokter yang baik apa enggak sih? Nah, ini cerita benerannya. Saya nggak bohong, sungguh saya nggak bohong. Waktu saya ngeliat video itu saya nangis. Video seorang dokter yang sangat direspeki, dihormati oleh di Amerika sana. Waktu itu dokter itu seorang dokter emergency. Dia udah kerja puluhan tahun.
puluhan tahun. Dan terjadi satu kesalahan. And then let's say terjadi insiden keselamatan pasien. Si dokter ini dihakimi ya di semacam kayak ada, mohon maaf ya, di sana itu juga ada sih majelis disiplin profesinya kayak begitu-gitu. Terus ada juga dari orang hukumnya juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sangat memojokkan ke dokter ini. Waktu itu kan dirilis juga apa-apa aja yang ditanyakan kalimat. Itu sampai dokternya itu kayak seorang dokter yang sudah punya pengalaman puluhan tahun dan sangat dihormati dan sangat pinter di bidangnya itu, sampai akhirnya itu sampai dia itu merasa bahwa am I good enough? Apakah saya ini cukup baik? Apakah saya ini sudah benar jadi dokter yang baik? Sampai dia meragukan kualitasnya dia sendiri gara-gara pertanyaan-pertanyaan itu begitu memojokkan yang seakan dia bilang, kok bego banget sih lo gini, kok akhirnya salah, kasarannya begitu. Sampai dia itu akhirnya mempertanyakan kredibilitas dia sendiri. Sehingga akhirnya sepulang dari semacam apa tuh hearing gitu ya. Hearing itu kayak ya itu tadi model lagi di tanda kutip dihakimi oleh komunitasnya itu belum di pengadilan. Waktu itu uh, dia suicide ya. Jadi dia mengakhiri hidupnya. Jadi dia menabrakkan mobilnya ke mana dan akhirnya dia meninggal. Itu saya sampai waduh, buat saya itu sangat-sangat menyedihkan. Sikapnya manajemen berubah ke dia, sikapnya teman-teman apa namanya seprofesi bisa saja berubah. Ya, ini dari Journal Environmental Research and Public Health. Ya, ini kalau baca ya silakan dibaca. Jadi maksudnya gara-gara ini bisa loh sikapnya rumah sakit itu berubah. Ya berubahnya itu ya itu tadi. Loh, giliran lembur nggak pernah dihitung misalnya. Giliran misalnya saya harus jaga-jaga banyak waktu-waktu. Pokoknya giliran saya dibutuhkan ini, ya terima kasih, terima kasih. Tapi giliran yang sebenarnya itu bukan salah saya, kok tiba-tiba saya mendapatkan seperti itu. Berubah. Hanya gara-gara ya mungkin dalam tanda kutip melindungi citranya rumah sakit. Atau juga ya itu tadi nggak ada sikapnya dari college-nya. Jadi berubah, nggak ada yang bela. Gitu loh maksudnya. Loh, ternyata bener sih. Aku merasa begini, tapi kok nggak ada yang belain ya? Jadi kan saya merasa, loh, kalau orang kalau kita bilang, kalau kamu diam, berarti tandanya kan setuju. Meskipun kamu gurundul-gurundul, tapi kalau sikap nyatanya nggak ada. Ya misalnya nih gini ya, misalnya kita nggak setuju teman kita digituin oleh manajemen, misalkan ya. Iya sih nggak bener itu, tapi diem. Mungkin understandable ya, bisa dimengerti karena mungkin yang lain juga takut dapat SP, mungkin ya. Tapi kan untuk dia jadi bingung loh. Sebenarnya gimana sih? Kok kalau memang nggak setuju, harusnya kan bersuara. Harusnya ada yang ngomong dong. Ya. Harusnya ada yang dalam tanda kutip membela, bukan perkara membela dirinya, maksudnya membela kebenaran. Itulah makanya. Kalau diam berarti kan dianggap ya setuju, berarti itu benar. Menghukum Dokter Leo adalah benar. Dan kalau sudah mengalami ini semua, kira-kira apakah dia bisa engage sama pekerjaannya? Engage itu kontribusi besar dan merasa ikut punya ya, dan merasa bisa komitmen terhadap layanan kesehatan. Ya kayaknya ya kurang, pasti seseorang itu akan kurang ya. Nah, kalau ada dalam pikiran mereka rekan-rekan Dokter Leo ketika mengetahui Dokter Leo diberi sanksi, kira-kira apa? Coba, kalau misalnya, let's say ya, dok, kami tahu, tapi let's say takut, takut di SP, takut dihukum, ya akhirnya memilih diam. Tapi kalau begitu, kira-kira apa nih dalam pikiran Bapak Ibu? Seandainya nih misalnya, Bapak Ibu nggak setuju, tapi takut kan kalau ngomong nanti tambah di SP juga, ya dikasih sanksi. Apalagi cari pekerjaan susah sekarang, ya kan? Kalau ada orang yang kita sama-sama tahu, ya ada rekan kerja kita yang ternyata dihukum atau mendapatkan ketidakadilan, ya apa yang akan dilakukan? Kebanyakan satu bisa jadi defensive medicine. Defensive medicine artinya apa? Ya kita itu kerjain itu jadi kayak yang repot-repot kita nggak mau ngerjain.
Jadi dokter akan, perawat akan, ya malas ngejain yang kasus-kasus yang agak bikin kita berpikir repot. Karena nanti ujung-ujungnya nanti saya yang disalahin. Gitu ya. Jadi sehingga akhirnya takut misalnya gara-gara takut diagnosa, salah diagnosa, atau takut terlambat mendiagnosa, atau takut masalah rujukan. Setiap ada yang merujuk ditolak, ditolak. Takut kasus seperti itu. Ya. Jadi kesannya sangat-sangat defensif. Sehingga akhirnya, ya akhirnya nggak ada proses pembelajaran. Jadi misalnya rumah sakitnya saya ditelepon, dok, ini rujukan dari rumah sakit. Oh enggak terima rujukan. Kami kapok, nggak akan terima rujukan. Misalkan begitu, ya. Daripada kasusnya bikin ruwet. Nah, sehingga akhirnya jadinya seperti ini. Yang kedua, misalkan ya, saya defensif. Nah, ini butuh ICU. Saya nggak mau tanggung jawab. Silakan manajemen turun. Ini ada yang butuh ICU, sementara ICU kita penuh. Gimana ini? Nah, jadi dokternya tiba-tiba lah nggak mau. Saya nggak mau inform concern ke pasiennya. Sudah pernah yang lalu. Saya malah disalahin. Nah, itu call defensive medicine. Akan jadinya seperti itu. Kalau ini ada kok dok, dokternya tetap baik dan segala. Oh ya itu mungkin lain lain dokter kali ya. Dokternya udah punya hati yang seluas samudra tadi. Tapi ini by journal dia akan bilang itu akan membuat defensive medicine. Jadi karena takut salah diagnosa, pemeriksaannya macem-macem. Kayak contoh nih, contoh defensive medicine. Gara-gara misalnya bolak-balik klaim-klaim itu ternyata nggak di-ACC oleh BPJS. Mulai sekarang kasus demam berdarah semuanya nggak, kita bilang aja nggak bisa di cover BPJS, biar bayar umum. Nah ini call defensive medicine. Karena apa? Bukan termasuk, bukan bukan saya mau diskriminasi dok, tapi begitu diterima ternyata ditolak-tolak oleh BPJS, klaimnya di reject, reject, dikembalikan. Daripada nanti saya dokter umumnya disuruh mengganti. Jadi mending saya ngorbanin diri, saya berantem sama pasiennya untuk bilang kalau nggak mau pakai kalau ini nggak bisa di cover BPJS jadi harus umum. Nanti kalau pasiennya protes begini-begini, ya saya jelasin daripada saya suruh ganti uangnya kayak kemarin itu misalkan. Ini ini bahayanya, ya, defensive medicine. Alright, berikutnya apa? Yang kedua adalah underreporting, nggak ngelapor. Ya, jadi kalau orang itu kan ada kesalahan kan, kadang ya harus ada yang melaporkan kesalahan itu. Ya, let's say ya harus ada yang melaporin. Tapi kalau misalnya nanti ngelaporin tambah jadi rame, tambah jadi rame kemana-mana, tambah bisa begini begitu. Misalkan Anda tak lihat ada orang yang Anda hormatilah, ya, seneng lah. Ternyata orang itu bikin salah. Daripada nanti ya nanti dihukum, dan mending kita tutup mulut. Padahal itu perlu, dan setiap orang bisa saja berbuat salah. Bukan karena human error orangnya sendiri, tapi bisa jadi by system ya. Jadi underreporting jadinya. Padahal patient safety itu kamu untuk mencegah kesalahan, medical error, nggak menyebabkan harm untuk pasiennya, dan juga harus belajar dari situ. Tapi kalau yang mau belajar itu nggak akan bisa. Kalau ngelaporin aja takut. Karena apa? Karena nanti budayanya menyalahkan. Terjadi lack of engagement, jadi males-malesan. Kenapa? Orang itu merasa, ya, kalau kerja itu harus sukacita. Ya. Kalau Anda mau bekerja, itu harus cinta sama pekerjaannya. Ya. Kalau Anda cinta, itu kan Anda tahu, Anda feel secure, secure, safe. Ya. Gimana kita mau mencinta kalau misalnya yang ternyata dicintai itu salah? Atau Anda merasa itu tidak sesuai dengan norma, ya. Maka untuk bisa mencinta itu agak agak sulit, ya. Atau maka terbatas. Sebenarnya cinta yang bagus itu kan unconditional love. Jadi sampai Anda itu mau ngasih lebih-lebih seperti orang tua pada anaknya, ibu pada anaknya, atau suami terhadap istrinya yang betul-betul unconditional love, anak terhadap ibunya misalkan. Mau kasih apa, kadang kita kasih perjuangkan, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita itu merasa untuk melakukannya itu kita perlu kepercayaan diri bahwa saya melakukannya ini memang sebenarnya benar, gitu loh ya. Kalau kita dalam tanda kutip ya merasa bahwa ini sebenarnya nggak sesuai, mau ngasih cinta tapi nggak bisa, terbatas, ya. Apalagi dalam tanda kutip cinta yang terlarang, ya, dianggap cinta yang terlarang, ya maka nggak.
nggak akan bisa engage sama pekerjaannya, sama mencintai pekerjaannya. Nah, sulit untuk mendefinisikan, tapi saya mengerti Bapak Ibu pasti paham dengan apa yang karena Bapak Ibu sudah bekerja lama di rumah sakit.